Baik, saudara sekalian, mohon izin untuk dimulai acara bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti belum meriah dan belum megah gitu ya suaranya. Baik, kita mulai lagi ya, sekali lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama yang insyaallah dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Harizal RC yang jauh-jauh dari kota Cikarang saja sudah melewati beberapa titik poin kemacetan sampai dengan saat ini alhamdulillah bisa berkumpul. Alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini kita bertemu wajah Ustaz Rahim dan juga sama-sama ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena segitu banyaknya dan beratnya amal kita ketika kita betul-betul niat ingin mencari ilmu Allah. Baik, kita akan mulai saja acara berarti hari ini, sore hari ini, dan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika saya bertanya kabarnya, bagaimana kabarnya, nanti dengan kompak kita jawab dengan alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, gitu ya. Karena basic itu intinya apa? Ujungnya ada i-nya gitu ya. Jadi harus ii gitu ya, masyaallah. Bagaimana kabarnya untuk saudara hari ini semuanya? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Masyaallah biasa. Tentang untuk kita semuanya. Ini sebuah doa untuk kita semuanya. Kalau kita sehat jasmani itu sehat rohani, sama sehat juga ekonomi. Tapi kalau sudah nggak sehat jasmaninya, kita nggak bisa kerja, Ustaz. Iya. Ya, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Baik, kalau saya tanya besti, jawabannya dengan kompak, selalu di hati. Dia saudara kalian ya, besti selalu di hati. Ada yang di hati, ada yang begini boleh, ya, dengan bahasa apa tubuh gitu ya. Baik, alhamdulillah kita langsung menuju ke segmen yang pertama. Ya, apa itu segmen pertama? Itu tentang bagaimana tema hari ini yang menyangkut tentang seperti ketauhidan gitu ya. Nah, Ustaz, untuk tema hari ini, Besti, itu tentang tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, apa Ustaz kira-kira yang perlu kita cermati, perlu kita teladani dari Rasulullah tentang bagaimana tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan? Kepada Ustaz Rizal dipersilahkan. Ada ini tangan, ada tangan, enggak langsung. Ada ininya dulu katanya. Baik, sebelum masuk ke Ustaz Rizal, kita coba lihat cuplikan video tentang tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kita dari cuplikan sedikit tentang tauhid, mungkin beberapa teman-teman bisa menyimpulkan gitu ya. Tapi intinya kayak penjitak gitu yang kalau otak gitu ya. Bisa jauh gitu. Masya Allah. Baik, penjelasan seperti apa nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustaz Rizal. Kepada beliau bisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan Besti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Jadi berkenaan dengan tauhid, sebagaimana kita fahami, tauhid itu adalah bagaimana seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Allah itu satu.
satu dalam menciptakan, satu dalam mengatur langit dan bumi, satu-satunya yang dituhankan di jagat semesta raya ini, dan juga satu-satunya yang kemudian memberikan kita rezeki dan seluruh alam ini. Kemudian tauhid itu juga maknanya adalah satu ketika kita betul-betul kita menyembahnya. Ini yang dikatakan dengan tauhid. Sehingga makna tauhid itu adalah esa, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dalam bahasa lain seringkali disebut sebagai iman. Kemudian dalam bahasa lain juga disebut sebagai akidah, ikatan. Nah, hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang tauhid dalam Islam, itu setidaknya ada 3 macam tauhid. Ada rububiyah, ada uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini adalah merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Sejauh mana kemudian tauhid ini mempengaruhi kehidupan kita? Jelas dia sangat berpengaruh. Sebab orang yang tidak memiliki iman, orang yang tidak memiliki tauhid, itu seperti orang buta yang tidak tentu arah. Ya, dia tidak tahu di mana arah perjalanannya. Dia tidak tahu dari mana dia memulai, dan dia tidak tahu di mana dia akan mengakhiri. Nah, ini hanya orang-orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa ada awal dan akhir. Ya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ia dengan satu tujuan yang mulia. Ini kan orang-orang yang meyakini tauhid. Dia tahu bahwa Allah menciptakannya karena Allah adalah yang maha menciptakan. Ya. Sehingga apa? Dia tahu bahwa Allah menciptakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kelak dia akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumul mahsyar nanti. Ya. Jadi bagi orang yang tidak memiliki tauhid, tidak memiliki akidah yang baik, ya dia seperti orang buta. Sekali lagi yang tidak tentu arah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian terkait dengan tauhid adalah bahwa di antara salah satu poin tauhid yang tidak kalah penting untuk kita pahami adalah bahwa tauhid itu mengajarkan kepada kita beriman tentang hari akhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah kelak akan memintai pertanggungjawaban kepada kita semua. Nah, sehingga inilah menjadi satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu ketaatan maupun kemaksiatannya, kelak dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang meyakini adanya Allah, meyakini bahwa adanya hisab, meyakini bahwa adanya hari akhir, maka mereka akan terus berupaya untuk menjalani kehidupan ini secara on the right track, secara benar, di atas jalan yang lurus. Tapi bagi mereka yang tauhidnya bermasalah, mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini ada yaumul hisab, tidak ada meyakini ada yaumul mahsyar, maka apa? Mereka akan cenderung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan cenderung menempuh jalan yang salah, jalan yang keliru. Mereka berdosa, mereka berbuat maksiat. Nah, ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pengaruh tauhid itu dalam kehidupan membuat orang lebih tenang dalam menjalani hidupnya. Sebab apa? Setidaknya dia tahu ada yang mengatur jalannya hidup ini. Bahwa semua yang terjadi di langit, di jagat semesta ini adalah tahta masyiatillah. Semuanya bergerak di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran Allah katakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia itu Allah tuh Maha tahu. Ya, apa yang masuk ke dalam bumi, wa yakhruju minha. Dan apa yang keluar dari dalam bumi. Ya, bahkan wa yanzilu minas sana'i wa ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, ya. Dan dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kan merupakan bagian dari tauhid. Sehingga apa? Bagi kita yang menjalani kehidupan ini dengan kita meyakini adanya Allah. Ya, bahwa semua bergerak tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, yakinlah bahwa ada Allah di sana. Allah yang akan membantu menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh. Tinggal apa? Sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya film tadi itu kan luar biasa menjadi inspirasi bagi kita. Banyaknya persoalan yang kita alami boleh jadi karena kurang dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama, kurang lebih begini terjemahannya, kalau kau ingin tahu bagaimana posisi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah pada dirimu bagaimana posisi Allah di dalam hatimu. Bagaimana posisi Allah, kedudukan Allah di dalam hati kita. Ya, kalau kita mencintai Allah, kita senantiasa merindukan saat bertemu dengannya nanti di akhirat, gitu ya. Ya, kita berupaya ini melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Maka ketika Allah begitu luar biasa kedudukannya di hati kita, maka di saat itulah kita akan bisa melihat bagaimana kelak kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi singkat selain dari film tadi. Ketika seorang ayah berkata kepada anaknya pada saat anaknya diminta untuk melihat pesawat yang terbang di angkasa, ya. Kemudian ayahnya bilang, "Apa yang kau lihat dari pesawat itu?" Ya, kata si anak, "Pesawat itu kecil, ayah. Kecil sekali." Gitu ya. Tapi di saat kemudian pesawat itu mendarat dan anak itu persis berada di depan, gitu ya. Di depan pesawat itu, ya, seperti apa? Dibilang pesawat itu besar. Gitu kan? Ternyata pesawat itu besar. Nah, ini ilustrasi. Tepat atau tidaknya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tapi setidaknya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita tidak akan pernah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab hati kita jauh dari Allah. Makanya orang-orang bertauhid itu adalah orang-orang apa? Yang senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dalam fikirannya, ya. Dalam lisannya, dalam semua aktivitasnya. Dia besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang bertauhid, tidak ada persoalan apapun di dunia ini yang tidak mampu dia selesaikan. Setidaknya apa? Dengan tauhid ini dia senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku sekalian, sahabat besti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas ada peran tauhid yang luar biasa di dalam kehidupan. Ya. Kalaulah bukan karena harapan bahwa padi yang ditanam itu kelak akan berbuah. Gitu kan? Kelak akan berbuah, maka saya yakin petani itu tidak ada yang mau bertani. Tidak ada yang mau menyemaikan bibitnya. Karena dia yakin, karena dia tidak yakin, jangan-jangan baru saya bibitkan, mungkin sudah dimakan oleh hama. Jangan-jangan sudah hancur dimakan tikus dan sebagainya. Tapi karena dia punya harapan, ya, bahwa apa yang ditanamnya ini kelak akan tumbuh, akan besar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini. Sama seperti hidup kita. Kalau kita yakin, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Makanya dalam satu kalimat seorang ustaz yang bernama Kiai Hasan Al-Banna pernah mengatakan, walana fillahi a'zamul amal. Ya, bagi Allah lah kita titipkan semua harapan cita-cita kita. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Saya kira itu, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, subhanallah Ustaz ya. Begitu peran pentingnya tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustaz lanjut. Ada pertanyaan yang menarik di sini. Manakah yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur, Ustaz? Bagaimana jawabannya, Ustaz? Baik, ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya. Saya kira ini pertanyaan yang kesekian kali yang pernah saya dengar, pernah saya baca. Bahkan beberapa ulama juga bertanya, mana yang lebih menarik? Ya, mana yang lebih pas? Apakah miskin bersabar atau kaya bersyukur? Ini sebagai sebuah pilihan. Ya. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya secara pribadi akan lebih memilih kaya bersyukur. Karena ini sebuah pilihan. Ya. Karena ini sebuah pilihan kan. Mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Sebab sabar itu adalah merupakan akhlak yang utama dan syukur itu juga merupakan akhlak yang utama. Tinggal persoalannya keadaan mana yang terjadi yang kita alami. Tapi kalau sudah pilih, kalau sebuah pilihan, silakan Anda memilih. Begitu kan?
Nah, kalau saya secara pribadi ditanyakan mana yang lebih utama, saya lebih memilih kalian bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur, itu baik. Kenapa? Karena saya berharap kaya. Tapi ketika kemudian yang terjadi adalah bahwa ada orang yang kemudian Allah uji dengan kemiskinan, maka yang terbaik baginya adalah bersabar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sekiranya sabar dan syukur itu ada dua kuda emas. Dua kuda emas. Maka apa? Manapun yang saya tunggangi, itu akan baik buat saya. Tidak ada masalah. Jadi kalau hari teman-teman merasa cukup, merasa kaya, merasa ada, yang kita lakukan apa? Syukur. Alhamdulillah, saya punya motor, saya punya kontrakan. Maksudnya lagi kontrak gitu ya. Alhamdulillah, besok-besok nih kontrakan saya beli, gitu kan? Ya, selesai kontrakannya saya beli, lama-lama rumah majikannya saya beli, gitu kan? Ya. Ada seorang ustadz, ini percaya atau tidak, tapi ini fakta. Ya. Karena ini fakta kejadian. Saya kenal ustadz itu sudah cukup lama. Ketika saya masih mahasiswa, beliau menjadi pembicara di kampus kami waktu itu ya. Di Universitas Indonesia. Waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi waktu beliau sudah jadi ustadz besar, saya masih mahasiswa, saya masih ustadznya anak-anak SMA. Ya masih, ya kelasnya kelas mentoring lah ya, ngajar mentoring gitu ya. Sesekali khutbah Jumat. Ustadz ini ustadz yang luar biasa, sangat cerdas. Kemudian seseorang yang memiliki kefahaman syariah yang luar biasa. Nah, satu saat, ya, setelah kami lulus kuliah dan beliau juga punya kesibukan macam-macam, beliau punya lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dia pernah cerita, saya pernah setiap kali saya pulang mengajar dari ma'had, saya lihat ada rumah bagus, Ya rumah itu kira-kira garasinya mau sekitar 7-8 mobil. Garasinya. Tentu bisa kebayangkan kalau 7-8 mobil kan cukup besar garasinya. Ya, saya kurang begitu paham luas tanahnya. Tapi rumah itu besar, lokasinya strategis. Setiap kali beliau habis pulang mengajar dari tempatnya, dari sebuah ma'had, dia selalu pandangi rumah itu. Ini cerita beliau. Jadi kita mau ikut apa enggak itu pilihan kita. Kalau saya sih cenderung nggak mau ngikutin. Ya saya cenderung nggak mau ngikutin. Maksudnya ini kan pilihan kan, lagi-lagi pilihan kan. Ya, makanya saya tidak pernah secara serius mengikuti apa yang beliau ceritakan. Ya, walaupun saya kenal dengan beliau, Ustaz saya. Jadi dibilang saya pandangi rumah itu, kemudian pernah saya pegang. Nah, ini dia nih. Ya, kira-kira dipegang. Kalau Yusuf Mansur bilang disolawatin ya. Dia enggak. Dia doakan, ya Allah saya ingin satu saat rumah ini menjadi milik saya. Ya Allah, bagaimana atur caranya Allah? Karena Engkau Zat yang Maha mengatur. Dan beberapa tahun kemudian, qadarullah rumah itu jadi milik beliau. Jadi akhirnya beliau secara ekonomi mengalami leverage, kenaikan secara ekonomi, dan kemudian rumah itu, entah karena satu dan hal, orang yang punya rumah itu BU, butuh uang. Sehingga akhirnya ditawar sama Ustadz, gimana kalau saya beli saja? Dan di kemudian hari, rumah itu beliau beli dan beliau miliki. Ya. Tapi sekali lagi, ini kan pilihan ya. Sehingga ketika beliau melakukan itu pilihan. Kalau saya belum tentu juga memilih. Saya kalau lihat memandang, ya sudah saya pandang saja. Masya Allah, la quwata illa billah. Saya tidak berharap juga agar rumah ini jadi milik. Saya khawatir kalau rumah jadi milik orang ini kemana gitu kan? Nah, sudahlah, gitu kan? Ya, begitu kan? Tapi bukan berarti tidak sama sekali. Mungkin dalam hal-hal lain ya. Tapi belum tentu kan pilihan gitu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Mana yang lebih kita sukai? Silakan. Masing-masing kita boleh memilih kok. Cuma persoalannya kalau miskin bersabar, pertanyaan seorang ustadz sampai kapan? Gitu ya. Kayak bersyukur, Masya Allah, nikmat betul. Ya, tapi miskin bersabar juga nikmat. Kan tadi, dua-duanya kuda emas. Nah, jadi artinya apa? Saya kira kalau mau milih, ya pilihlah yang kaya bersyukur. Ya. Karena ada kalanya kalau kita milih kaya bersyukur, toh bisa jadi Allah uji dengan miskin bersabar kan. Sebab kalau kita niatkan dari awal sudah miskin bersabar, ya kapan kayanya kan gitu ya. Ini bisa jadi juga satu saat kalau Allah berkenan akan kaya gitu ya. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dua-duanya baik karena hadisnya jelas kan, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu.
Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sebab apa? Inna amrahu kullahu lahu khairan. Semua persoalan, semua masalah itu baik bagi orang-orang beriman. Everything is well, kira-kira begitu. Everything is okay. Everything is gonna be alright. Everything is fine. Mohon maaf ya guru bahasa Inggris. Ya, kalau salah-salah ngutip gitu kan. Gitu ya. Pokoknya bagi orang beriman semua oke, baik, wow, fine, alright, pokoknya oke lah. Sebab apa? In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu ya. Ketika Allah menguji dia dengan kesenangan, kesenangan itu ujian. Dia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Alhamdulillah hari ini kita dapat fasilitas, dapat kekayaan, dapat jabatan gitu ya. Ya, tapi kalau jabatan wallahu alam disyukuri apa lebih banyak diinsafi gitu ya. Karena amanah gitu kan. Tapi ala kulli hal ini ujian. Ya. Jadi kalau dapat kesenangan itu ujian, apakah kita akan bersyukur? Dan ketika Allah mengujinya, wa in asabat darra sabara. Ketika Allah mengujinya dengan kesusahan, ya, musibah, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Berarti kan apa? Ya, masing-masing situasinya baik. Cuma kalau saya secara pribadi Ustaz, ditanya nih agak spesifik, antum mau pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Saya pilih kaya bersyukur. Gitu ya, Allahu a'lam. Ya. Baik, ini sepertinya sudah mulai terkesima bagaimana gitu ya, sudah mulai layu gitu ya. Baik, kita semangat lagi ya dengan jawaban tadi seperti kurang jawabannya. Allah selalu di hati. Jadi kalau yang besti jawabannya Allah selalu di hati. Baik, kita coba segarkan dulu suasananya. Besti Allah selalu di hati. Betul, baik. Karena ini berkaitan dengan ketauhidan. Masya, betul. Ya, apa jadi boleh Allah selalu di hati. Karena ini Allah Tauhid. Betul. Baik, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, terkadang dalam kehidupan kita saat ini kita dihadapkan dengan dilema lebih mementingkan kebutuhan duniawinya ketimbang kebutuhan akhirat. Terkadang kita menunda sholat, mengabaikan yang wajib, dan juga meninggalkan yang sunnah. Nah, apakah ini termasuk perbuatan maksiat yang paling besar, yaitu syirik, Ustaz? Apakah termasuk perbuatan yang syirik, Ustaz, yang menjadi dosa besar gitu, Ustaz? Bagaimana Ustaz tanggapannya? Baik, terima kasih. Jadi memang di antara pangkal segala dosa itu adalah syirik. Banyak kutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dengan makhluknya. Jadi di antara pangkal dari persoalan-persoalan dosa. Ya. Jadi bahwa orang berbuat maksiat diyakini oleh para ulama salah satu penyebabnya adalah syirik. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kemudian kita lihat kedalamannya. Apakah betul pada kategori syirik yang mengeluarkan dia pada keislamannya, atau memang setidaknya dia sudah masuk dalam kategori menyekutukan Allah. Tapi itu persoalan yang boleh jadi tidak dia fahami, tidak dia sadari. Kenapa? Kita lihat misalnya, tadi dia menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Lalu dia menunda untuk salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya benar, dia yakini bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang hari ini dia miliki, gaji-gaji yang hari ini dia miliki, itu kan sebetulnya Allah yang memberikannya. Kan gitu ya. Harusnya apa? Dia lebih mengutamakan, mendekatkan diri kepada Allah yang telah memberikannya rezeki. Bukan dia malah sibuk dengan rezeki itu sendiri. Karena rezeki itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur. Artinya harusnya pada saat-saat tertentu dia fokus kepada Rabbul Asbab, Tuhan pemilik segala sebab. Tapi faktanya apa? Kita malah sibuk dengan sebabnya. Kita malah sibuk dengan hasilnya. Kita lupa bahwa ada hak yang harus kita berikan, kewajiban kita kepada zat yang memberikan kita nikmat. Itulah kelalaian kita, dan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa. Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Setelah begitu pun juga kita masih bisa kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Tapi apa yang tadi ditanyakan itu, ya ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Ya harusnya apa? Ya dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai dunia itu kemudian melenakannya. Jadi dunia itu jangan sampai melenakannya, membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an sudah mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, dan carilah oleh kalian. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah oleh kalian kebahagiaan negeri di akhirat. Jadi artinya apa? Jelas-jelas yang kita cari itu kebahagiaan negeri di akhirat. Tolong fokus cari kebahagiaan negeri di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasib kamu di dunia. Seakan-akan apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini harus seimbang. Jadi jangan hanya sibuk mencari dunia saja, lalu melupakan akhirat kita. Sebaliknya, jangan hanya sibuk cari akhirat saja, sampai melupakan dunia kita. Jadi harus balancing. Harus balance, harus seimbang. Apa dalam bahasa lain? Tawazun, ya. Menjaga keseimbangan. Gitu kan? Sebab apa? Masing-masing ada haknya. Kehidupan akhirat kita harus penuhi. Tapi saat ini, actualnya kita ada di dunia. Oh, saya sholat aja Ustaz. Ya emang kalau antum sholat dari pagi sampai malam, antum nggak perlu istirahat. Antum nggak perlu makan, nggak perlu minum. Ntar gimana? Berakibat akhirnya dalam begitu bangun lagi sholat, pingsan. Kenapa? Karena udah nggak makan 2 hari. Jadi kan zalim. Padahal agama ini ditegakkan dengan keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi harus seimbang. Nah saat ini, sementara untuk menjaga keseimbangan itu, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita satuan-satuan ibadah yang harus kita lakukan. Makanya ibadah itu kan dalam Islam ada yang bersifat mutlak dia. Ada yang dia diadakannya, diselenggarakannya berdasarkan apa? Waktu-waktu tertentu kan gitu ya. Jangan salah, bekerja itu ibadah loh. Tapi jangan sampai ibadah dalam bekerja ini melabrak ibadah yang lain seperti sholat. Yang sudah kita memaukhutakan, waktunya sudah tepat, sudah ditetapkan. Sebab Allah bekerja ini waktunya lebih fleksibel. Oh, habis kita selesai sholat kan kita masih tetap bekerja. Kan gitu ya. Seperti misalnya kita ngajar dari pagi jam 7 sampai jam 4. Kan nggak full semua kita mengajar. Ada saat-saat di mana kita istirahat, take rest gitu kan. Ya, kemudian itulah kita kita lakukan sholat di sana. Ya, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai dunia ini kemudian sekali lagi melenakan kita. Ya. Karena Lena juga rajin ibadah kepada Allah. Ya. Lena taat. Bahkan kemarin di Kota Bekasi saya lihat Lena jadi caleg kan begitu kan. Jadi jangan sampai melenakan. Ya. Ya. Oh itu Lena ya. Mohon maaf Adidin. Nah jadi ini ya ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, rekan-rekan besti yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai akhirat itu melupakan nasib kita di dunia. Jadi fokus akhirat sampai nggak gawe. Sibuk aja, akhirnya apa? Makan kita dikasih orang, makan kita diumpanin orang, makan kita disumbang orang, kita jadi tukang minta-minta. Nggak boleh, nggak boleh. Makanya Umar bin Khattab kan pernah memukul seorang pemuda ya. Dia sibuk zikir di masjid, kalau keluar dikemplang pakai kayu, keluar, lagi zikir keluar. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak dari langit. Cari rezeki, kerja. Gitu kan? Tapi kerja aja sibuk sampai lupa masjid. Sampai mau ke masjid aja lupa. Padahal masjidnya dekat rumah dia. Mana jalannya ya? Kenapa Pak? Saya udah lupa jalan ke masjid. Ya. Begitu kan? Lupa baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi semua harus dikerjakan secara seimbang. Karena itulah Islam. Ya. Jadi fokus pada akhirat, tapi jangan lupa nasib ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa? Sebab dunia ini kalau kita pegang, kita miliki, ini juga menjadi apa? Menjadi modal bagi kita untuk sukses di akhirat. Masih ingat gak hadis ya? Tentang beberapa sahabat yang protes sama Nabi SAW karena mereka nggak punya duit, sementara sahabat yang lain bisa infak, sedekah ya. Ada kan dalam hadis Arba'in ya. Itu hadis ke-20 sekian ya. Protes para sahabat, ya Rasulullah, kami sholat, mereka sholat. Kami zikir, mereka zikir. Tapi begitu mereka berinfak, sedekah, zakat, kita nggak punya. Masih menang mereka dong. Sampai singkat cerita, Nabi ajarkan zikir kan ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali gitu kan. Ternyata, lawang nabinya sama.
Nabinya Rasulullah SAW, mereka para sahabat juga akhirnya cari info, ada apa nih? Zikir apa lagi nih? Akhirnya mereka sama. Lapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah, sekarang mereka juga melakukan zikir yang sama. Akhirnya apa Nabi katakan? Dengan tenangnya beliau mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, bisa coba Ustaz ya, membuka pikiran hati kita semuanya tentang tauhid. Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan kembali. Ustaz, terkadang kita suka mengatas atau menyalahkan gitu ya sesuatu ketika takdir Allah datang kepada kita, baik yang sifatnya bahagia ataupun malah sebaliknya itu berupa musibah gitu Ustaz ya. Hal seperti ini menurut Ustaz dan juga menurut pandangan tauhid seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi di antara pemahaman kita tentang tauhid adalah bahwa ya tauhid itu sama dengan iman, sama dengan akidah gitu ya. Nah, di antara yang diajarkan Islam kepada kita, Rasulullah SAW dan para sahabat terkait dengan tauhid, terkait dengan iman, terkait dengan akidah, bahwa kita harus beriman kepada qada dan qadar. Ya. Kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadar itu adalah khair, ada syar gitu ya. Ada buruk, ada baik. Adapun qada secara umum para ulama menjelaskan qada itu adalah ketetapan Allah yang Allah telah buat, yang telah Allah desain, yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu qada. Adapun qadar itu ketetapan setelah peristiwa itu terjadi, itulah qadar. Itu ya. Ini pemahaman yang paling mudah. Nah, qadar itu, takdir Allah itu ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Nah, kita harus beriman itu. Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya, ketika takdir Allah itu baik bagi kita, syukuri. Contoh, selamat ya Pak, hari ini Bapak menjadi anggota legislatif. Selamat ya Pak, hari ini Bapak menjadi gubernur. Bapak Bupati. Cuma kalau jadi jabatan tuh bingung diucapinnya, apakah innalillah atau hamdalah kan gitu ya. Ya, sudahlah, karena ini amanah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena di dalamnya ada fasilitasnya, alhamdulillah rabbil alamin, kan gitu ya. Makanya orang bingung tuh kalau jadi pejabat antara syukuran ya, karena ayatnya kalau menang kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak istighfar kan. Nah, tapi orang kita kalau menang biasanya minta traktir, apa nih? Makan-makannya kan gitu ya. Ya, masuk juga mungkin tasyakuran ya, mensyukuri ya. Nah, ketika ini takdir baik, ya sudah. Ya, kita syukuri, ya. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yakini ini adalah merupakan bagian dari takdirnya terhadap diri kita. Tapi jangan enaknya doang. Hidup ini kan nggak semua isinya madu. Ya, sama seperti orang nikah ya. Mana yang baru nikah di sini? Ya, saya cuma mau kasih tahu kalau baru nikah, itu ceritanya baru cerita bulan madu. Tapi setelah bulan madu, dia ada bulan jahe, bulan lengkoas, ya, betul ya? Ada bulan kunyit, kadang pahit, asam, nggak enak. Tapi itu harus kita syukuri. Sebab madu, jahe, kunyit, lengkoas, kalau dipadukan, dia jadi jamu kuat. Dia akan menguatkan rumah tangga kita. Betul ya? Iya, kalau sekarang, wah, dikit-dikit, I love you, cah. Ini kecengklak dikit, oh, hati-hati dong jalannya saya. Itu sebulan 2 bulan pernikahan. Kalau udah setahun, 2 tahun, 3, 4, 10 tahun, mata lihat kalau jalan. Nah, itu udah beda tuh ya. Lihat-lihat makanya kalau jalan pakai matamu. Ya Bi, gitu kan ya, begitu awal-awal ya. Jadi ya ini intermezzonya aja. Ya kita kembali bahwa takdir Allah itu ya gak selalu baik terhadap diri kita. Ya, tapi karena kita yakin ini bagian takdir Allah, ya hatta keburukan, ya kita yakin, bahkan kita merasakan bahwa bisa jadi di balik takdir yang buruk ini ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, kita yakin itu dan kita menjalani dengan sabar. Mudah-mudahan apa? Dia akan menjadi kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan besti, Rasulullah SAW saja, ya, berapa orang anak laki beliau yang wafat? Abdullah, Qasim, Ibrahim ya, 3 pamel ya. Coba, Nabi itu nggak punya anak laki-laki yang sampai tumbuh besar. Semua anak Nabi SAW wafat di saat masih kecil.
Kalau boleh difahami, ini kan takdir buruk ya. Mohon maaf ya, Nabi itu nggak punya anak laki. Yang hidup, yang bersama Nabi itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 4 ya? 4 kan? Nabi nggak punya anak laki yang sampai hidup. Beliau punya anak namanya Qasim, beliau dapat kunyah Abul Qasim, ya kan? Beliau punya anak juga Abdullah ya, sudah wafat. Bahkan Ibrahim dari Maria Qibtiyah kan, juga wafat. Ya kalau mau dibilang, apakah ini takdir buruk? Ya takdir buruk, tapi Nabi beriman. Makanya ketika Ibrahim wafat ada gerhana, Nabi bilang gerhana itu tanda Allah yang lain, dan Ibrahim ini wafat dengan takdir yang lain. Jadi jangan kaitkan kematian anakku Ibrahim dengan munculnya gerhana bulan atau matahari ketika itu. Jadi tidak. Artinya apa? Bukan hanya kita. Nabi juga demikian, para sahabat juga demikian. Coba, Bapak Ibu kan baca surah Nabawiyah. Di perang Badar Nabi menang apa kalah? Di perang Badar Nabi menang apa kalah? Kalah, ya kan? Ya kan di perang Uhud? Kalah. Ya, skornya sama lah ya. Saya juga nggak enak bilang kalah. Ya, memang Nabi sampai luka, sahabat banyak yang syahid, tapi musuhnya nggak masuk kota, draw lah. Begitu kan? Di perang Uhud, ya di perang Hunain ya, takdir Allah berlaku di sana. Di perang Uhud coba, Nabi sampai berdarah, luka. Ini kan mohon maaf. Ya kalau kita bicara takdir buruk kan. 70 sahabat terbaik syahid. Ya, bahkan Nabi nyaris terbunuh. Bahkan sempat tersiar kabar Nabi Rasulullah terbunuh kan. Coba. Nabi sampai luka-luka berdarah-darah. Gigi beliau sampai ada yang patah kan? Itu. Coba. Di perang Di perang Khandaq bagaimana? Dan perang-perang yang lain. Ini semua bagian dari takdir Allah. Sehingga kita ketika meyakini, oh ya sudah, ini takdir buruk. Terjadi pada diri kita, sudah ridha. Ridha bi qada'illah, ridha dengan keputusan Allah. Mudah-mudahan kita berharap, ya Allah, kau berikan ganti yang lebih baik. Kira-kira kalau istri wafat, takdir baik apa takdir buruk? Kira-kira kalau suami wafat, takdir baik apa takdir buruk? Nggak nyaman kan? Ya Allah, suami lagi saling lope-lope, saling mencintai, baru 2 tahun pernikahan, kalau Allah meninggal suami atau meninggal istrinya, berat. Tapi kan ucapan pertama kali, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu yang pertama. Setelah itu apa diajarkan Nabi yang kedua? Allahumma juruni fi musibati wa aflih li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah yang aku terima, wa akhlif li khairan minha, dan ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Cuma siap nggak kalau dicari ganti yang lebih baik? Khawatirnya this is first love forever and never. Kalau gitu jangan baca doa itu. Saat saya cinta mati sama suami saya, karena saya sudah bilang sama dia, kita sehidup sesurga, ya sudah. Tapi kalau nggak sampai begitu, silahkan pakai doa itu. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik. Ada? Ada. Allah Maha berkehendak. Apakah itu cuma kalau suami istri mati, Ustaz? Enggak, HP hilang juga boleh. Ya Allah, hilang lagi. Emang apa yang hilang? Samsung. Ya mudah-mudahan. Banyak doa, baca doa tadi. Mudah-mudahan diganti iPhone 15. Amin. Walaupun second. Walaupun KW gitu. Allah alam, gitu kira-kira ya. Abdurrahman. Baik. Masya Allah, luar biasa materi hari ini saja. Berkaitan dengan kesempatan, semoga hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Baik, amin doa. Baik, karena batas waktunya cukup Ustaz ya. Sepertinya tidak bisa lama lagi karena waktu membatasi kita. Alhamdulillah, dan insya Allah untuk materi hari ini cukup membuat kita lebih yakin lagi dan dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, insya Allah jamaah gitu ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala, kita tutup peristi pada kali hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, alhamdulillah, dan doa kembali majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.